Review 1 bulan pemakaian iPhone 15 Pro di tahun 2024. Oke, buat kalian yang penasaran seperti apa sih pakai iPhone 15 Pro di tahun 2024 ini setelah pemakaian kurang lebih 1 bulan. Jadi buat kalian yang penasaran atau pengen beli ini, pengen dipikir-pikir dulu bagus apa enggak setelah 1 bulan, rasanya gimana feelnya, tonton video ini sampai habis. Oke. Sebelum itu kembali lagi di channel gua, Uwi Gaming ya, walaupun namanya masih Uwi Gaming ya, kita mencoba untuk berinovasi berbau teknologi, hal-hal yang sesuatu yang baru itu kayak cukup lebih menarik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan topik utamanya, gua mau disclaimer dulu. Jujur gua pribadi adalah pengguna Android ya, user Android, udah setia banget gua Android dari dulu sampai sekarang. Ya masih Android, dan baru bulan-bulan ini gue langsung pindah ke iPhone ya. Sekalinya pindah langsung ke seri yang cukup lumayan tinggi walaupun masih di bawah seri Pro Max nya. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Jadi HP ini gue beli di iBox di salah satu mall daerah Tangerang ya. Ya pertama kali gue beli itu kayak bener-bener kayak mewah banget, kayak gue pegang HP ini aja kayak ketakutan gitu ya, kayak ini gimana caranya. Jujur ya, walaupun masih gue kayak Nora atau FOMO gitu ya, wajar lah dari Android langsung pindah ke iPhone yang cukup harganya mahal, seharga motor 18-20 juta. Itu benar-benar kayak deg-degan aja gitu pegang HP ini. Tapi setelah 1 bulan kayak biasa aja, kayak udah megang aja gitu ya. Dari yang awalnya ketakutan gue pegang ini ya, sekarang udah 1 bulan udah cukup ya, udah nggak terlalu takut ya, walaupun masih ada rada-rada takut megang HP ini karena cukup mahal juga. Tapi ini ada garansinya kok, di cover sama garansinya masih cukup oke lah. Ini BTW gue beli iPhone 15 Pro, dia di 128 GB untuk storage-nya dan warnanya natural titanium ya. Kalian mungkin sudah nggak asing sama yang namanya natural titanium. Ya, frame-nya berbahan titanium. Bisa dibilang ini masih ada sedikit berbekas ya kalau kita pegang sampingnya. Ya, berbeda kalau dengan seri base modelnya, itu dia sudah masih menggunakan bahan kayak stainless atau apa gitu semacamnya, jadi itu tidak kayak berbekas gitu ya. Tapi kalau untuk yang natural titanium ya wajar lah ya, dia masih ada kayak sedikit berbekas, walaupun ini ya salah satu faktor yang sedikit minus, tapi ini plusnya memberi kita kesan mewah premium ya. Oke, lanjut yang kedua. Setelah dari bodinya, yang kedua, setelah gua pakai 1 bulan ini cukup enak ya dipegang, digenggam, karena ini HP yang cukup kompleks. Karena gue jujur, gue suka sama HP yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan bisa dibilang iPhone 15 Pro ini ya pas banget di tangan gue ya, pas banget. Jadi kalau mau balas WhatsApp atau telepon tuh, jadi kita jarinya atau jempolnya nggak sampai kayak gini-gini, nggak perlu tangan gue, jadi cukup tangan satu aja tuh udah pas banget di tangan gue. Jadi intinya ini digenggamnya udah pas banget, udah enak. Ngomongin soal kamera ya, ini menjadi salah satu alasan kenapa gue beli iPhone 15 Pro ya. Kameranya sudah dibekali 48 megapiksel untuk resolusinya ya. Ini udah cukup bagus banget untuk mode foto, potret, video, sinematik, RAW max. Itu udah bagus banget lah, udah ajib banget pokoknya. Jadi buat kalian ini, buat para konten kreator khususnya, ini sangat cocok banget buat kalian yang pengen ambil video atau shoot foto yang cukup bagus, estetik, udah kayak film-film sinematik gitu. Ambil 15 Pro, ini udah bagus banget. Potret udah oke lah pokoknya, nggak usah diragukan lagi, udah bagus banget pokoknya. Jadi ya menurut pribadi gue seperti itu ya, wajar lah ngomong kayak gitu ya, karena gue pindah dari Android ke iPhone ya, bener-bener kaget gitu ya melihat kamera dari sebelumnya jahat banget, udah kayak pakai efek beauty plus gitu. Tapi pakai kamera ini sama aja bener-bener jahat. Ya jahat nggak jahat sih, ya gimana ya gue jelasinnya ya, kayak dia tuh kameranya memperlihatkan objek yang benar-benar real gitu loh. Kayak misalkan gue foto selfie pakai HP ini,
dan dia memperlihatkan wajah gua yang bener-bener real dan sesuai dengan wajah gua yang sekarang. Nggak ada efek sama sekali. Kayak misalkan wajah gua kayak ada lagi kusam, berminyak gitu, dan dia bakal memperlihatkan itu ya. Jadi ini bener-bener kameranya bisa dibilang nggak bisa dibohongin. Dan ini real banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya baterai untuk pemakaian sehari-hari, untuk sosmed doang ya, scroll-scroll TikTok dan IG. Ya gue ngecas masih 1 hari sekali dan itu masih wajar ya, karena gue untuk pemakaian seharinya masih berguna juga Android, karena gue lagi ada kesibukan kerja juga. Jadi gue ya nggak mau pakai sini, sayang banget, karena keperluan gue beli ini karena untuk ngonten ya. Jadi kenapa gue alasan beli iPhone 15 Pro? Buat ngonten. Ini cocok banget buat konten kreator. Oh ya, ngomongin soal baterai, ini baterainya udah dibekali sebesar 3200 mAh ya. Jadi bisa dibilang ini ya masih standar lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, masih oke. Upgrade-nya cukup signifikan gitu ya dari yang seri-seri sebelumnya. Tapi buat kalian yang pengen ambil HP iPhone 15 yang awet, itu kalian ambil yang seri Plus-nya, 15 Plus. Itu kalau nggak salah baterainya itu sudah sekitar 4000-an mAh kalau nggak salah ya. Jadi itu udah awet banget yang seri 15 Plus ya. Oke, dan selanjutnya untuk chipset iPhone 15 Pro, dia sudah menggunakan chipset A17 Pro atau Apple 17 Pro. Yang bisa dibilang kalau kita main game berat, PUBG atau segala macem, sikat semua, nggak usah ditanya lagi, nggak usah diragukan lagi, udah libas semua. Jadi kenceng, nggak ada lag sama sekali, rata kanan, dan bener-bener kualitasnya udah oke banget ya. Untuk ngecasnya ya udah enak banget ya. Jadi kalian udah nggak ada alasan lagi kalau mau minjem casan ke temen nggak dikasih ya. Dia sudah menggunakan port USB-C. Jadi buat kalian yang kalau mau ngecas tapi lupa bawa casannya, mungkin bisa pinjem casan ke teman kalian yang menggunakan port USB-C. Jadi ini memudahkan kita, dan salah satu menjadi nilai plus kalau kita nggak bawa casan ya, bisa minjem ke teman yang pakai sama ya casan yang USB-C juga. Atau pengguna Xiaomi, Samsung, dan itu sama-sama menggunakan USB-C. Oke, mungkin segitu aja. Jadi kesimpulannya menurut gua ya mungkin HP ini masih dibilang cukup oke, nggak oke sih, kayak masih nanggung gitu ya. Mungkin buat kaum yang mending bisa dipikir-pikir dulu untuk tunggu harga iPhone 15 Pro ini turun, karena di bulan 9 September nanti itu iPhone 16 bakalan rilis, dan otomatis seri yang sebelumnya itu harganya bakal turun sekitar ya 1 jutaan lah. Udah cukup worth it banget, udah lumayan menghemat budget kita ya kan, daripada kita beli sekarang. Tapi kalian harus siap-siap aja, disiapkan budget kalian dari sekarang ya. Seri yang sebelumnya udah pasti bakal di discontinue ya, seperti biasa kalau Apple merilis iPhone terbaru yang seri sebelumnya, yang apalagi di seri Pro-nya, dia bakal di discontinue. Jadi langsung aja diincar dari sekarang sebelum di discontinue sama pihak Apple. Udah nggak diproduksi lagi, maksudnya susah dicari, yang otomatis kalian hanya bisa beli yang barang second aja ya. Walaupun masih mulus like new, it's okay sih, tapi kalian harus perhatikan lagi atau kembali lagi untuk meriksa HP tersebut ya. Dan kalau ditanya pakai ini puas atau enggak, ya puas saat ini ya, karena masih 1 bulan ya. Masih puas soal kameranya, masih bagus banget ya, nggak bisa dibohongin. Ya mungkin segini dulu aja review dari gua. Mungkin gua bakal review lagi di bagian kameranya, khususnya gua bakal mereview kameranya lebih detail di part atau video selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan ya ditunggu aja video gua terbaru ya. Mungkin ya udah segini aja. iPhone 15 Pro oke, biasa aja sih. Oke, segini aja video dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini di like, kalau nggak suka ya udah nggak usah di like, nggak apa-apa. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.
Begini-begini aja ya iPhone ya. Kayak biasa aja. Ada, kita pakein kondom dulu. Ini BTW kondomnya gue beli 100 ribuan ya. Daripada gue beli yang asli itu cukup mahal banget. Kita beli yang versi KW-nya aja. Ya 100 ribu udah oke sih. Nggak ada apa gambar Apple-nya ya. Oke lah, menghemat budget dulu ya. Selama itu masih bisa berfungsi, itu oke. Melindungi ya. Intinya bisa melindungi. Itu aja. Oke.